Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Baik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini. Welcome to a smarter world. Wadaw, jadi kalian perhatiin gak sih di belakang gue tuh lagi ada TV yang gede banget. Yoi, TV baru nih guys ceritanya. Namanya tuh Hisense A6500. Ini tuh ukurannya 58 inch. Dan ngomong-ngomong ini adalah yang terbesar untuk kali pertama gue cobain sih. Jadi langsung aja tonton videonya sampai akhir. Sebelum gue sharing soal pemakaian Smart TV ini, gue info dulu ya, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu. Jadi sejatinya Hisense sendiri tuh sudah ada dari 1969. Sudah cukup lama ya. Dan infonya itu beberapa negara, khususnya di Australia itu udah jadi penjualan TV terlaris nomor 1. Wow, pernah juga dilihat si Hisense itu jadi salah satu sponsor di event-event global kayak UFL Euro 2020, ada juga World Cup Qatar 2022, dan juga PSG ataupun Paris Saint-Germain. Dari sini hitungannya brand ini tuh kayak nggak main-main gitu ya teman-teman. Makanya tuh gue penasaran pengen nyobain Smart TV-nya. Dulu pun sebenarnya gue pernah bahas di Smart TV dari Hisense sebenarnya. Tapi kala itu tuh masih menggunakan OS bawaannya sendiri dan ukuran tuh cuma 32 inch gitu. Jadi kali ini tuh bener-bener kayak beda banget karena udah pakai OS Android dan juga sudah 4K di 58 inch. Itu gede banget ya teman-teman. Impresi awal dari box ini tuh menarik banget karena umumnya tuh identik dengan box berwarna coklat dan tulisan logo tok gitu ya. Tapi Hisense Smart TV UHD 4K A6 series 58 inch ini tuh boxnya seperti box smartphone ya, yang benar-benar menarik, full color gitu. Jadi orang-orang tuh tahu, oh ini tuh TV-nya gambarnya seperti ini loh. Dan gak lupa punya beberapa fitur yang juga udah ketara pada saat kita lihat boxnya. Dari mulai resolusinya sudah UHD 4K, Dolby Vision Atmos yang bakal ngaruh ke visual dan juga audionya nih, dan juga udah support voice control juga, dan juga Chromecast built-in. Nah terus kemarin tuh gue sempat ngelakuin unboxing sedikit gitu ya teman-teman, jadi sebagai informasi aja, sebagai pelengkap gitu ya. Buat teman-teman yang beli Hisense Smart TV ini tuh bakal dapetin tentu TV yang gede ini, ada juga remote plus udah dilengkapi dengan baterai, buku panduan singkat dan juga kartu garansi, dan juga kaki-kaki TV beserta si bautnya. Nah buat bobotnya sendiri tuh sekitar 14 kiloan gitu. Jadi kalau kalian yang mau pemasangan di dinding, pastiin bracketnya tuh ya kuat sesuai dengan berat yang tadi gue info sebelumnya. Kalau pribadi menggunakan meja seperti ini aja, dan gue tuh ngerasanya ini tuh TV-nya punya kaki-kaki yang terbilangnya kokoh nih. Nah kalau buat portnya sendiri tuh dilengkapi dengan port yang cukup lengkap, adanya port antena, ada juga 2 USB 2.0, ada F input, 3 HDMI input, ada juga optical audio out, ada juga earphone jack, dan juga LAN port. Nah saat pengoperasian itu biar dalam kondisi standby ya, terbilangnya kercep banget loadingnya teman-teman. Paling enggak butuh tuh waktu sekitar 10 detik aja hingga TV-nya masuk ke bagian menunya. Tapi kalau dalam posisi baru nyolok gitu ya lumayan sih, wajar aja. Itu butuh waktu kurang lebih sekitar 40 sampai 1 menitan gitu. Nah saat TV-nya nyala, hal pertama yang bikin gue salah fokus itu TV-nya megah banget. 58 inch guys secara ya, itu lumayan gede buat ukuran studio gue pribadi. Dan yang bikin salah fokus itu ada pada bagian bezelnya yang terbilangnya so tipis dan warnanya itu tajam terbilangnya nih cuy. Karena kan DOI juga sudah 4K gitu kan ya. Di menu home ini like Android ya, kita tuh bisa nikmatin layanan YouTube, Netflix, ada juga Prime Video, dan juga program pihak ketiga lainnya yang tentu kita tuh bisa download di Play Store aja nih. Itu sih salah satu yang asik ya bila berbasis Android TV. Jadi tuh lebih simpel aja dapetin aplikasi populer yang biasa kita sering temuin. Di DOI sebagai informasi aja, buat spek yang di bawahnya itu DOI menggunakan Android 9 ataupun Pie dengan RAM itu 2GB dan juga ROM-nya itu 16GB. Smart TV ini tuh support Chromecast, jadi bisa tuh ya mirroring tampilan smartphone ke TV-nya. Oh ya, si catatan aja bila penggunaannya tuh kayak screencast gitu emang kurang gercep ya teman-teman, kan ada delay lumayan sih bagi gue. Nah buat hariannya biasanya tuh gue manfaatin Google Assistant juga ya, karena kan ini juga sudah support voice control nih. Jadi kita bisa ngasih instruksi by suara ke TV-nya yang terbilangnya tuh cukup responsif. Jadi itu seneng banget sih gue ya. Contohnya ya kayak gini. Indosiar. Nah kalau teman-teman perhatiin di sini gue tuh ngerasanya kualitasnya tuh udah bagus ya buat di kelasnya. Udah dikasih fitur Dolby Vision, backlit control, HDR10 yang secara visual itu udah enak dipandangnya ya buat di kelasnya. Nampilin warna hitam juga terasanya pekat dan resolusinya itu juga terbilangnya tajam nih ya, karena kan emang sudah 4K juga ditambah dengan bezel yang tipis gitu ya. Jadi serasanya nonton tuh makin nyaman di Hisense A6 series 58 inch ini. Oh iya, bila dirasa kurang cocok sama karakter warnanya, kalian juga bisa atur ya mode gambarnya. Dari mulai adanya dinamis, standar, game, olahraga, hingga ala-ala bioskop gitu ya bisa.
Begitu juga untuk bagian suara sendiri, modenya itu bisa kita sesuaikan ya, tapi Google Body itu biasanya pilih dengan pengaturan standar dan juga aktifin Dolby Atmos-nya buat hasilin suara yang lebih surround gitu ya. Iya, jadi emang buat kualitas daripada suara sendiri tuh udah baik ya. Gue tuh biasanya atur di volume 10 aja tuh udah cukup memenuhi ruangan studio gue nih guys. I have everything I need to have you court-martialed and dishonorably discharged. The end is inevitable, Mary. What are you gonna do? Kebutuhan untuk nonton film, nonton YouTube gitu ya, ataupun streaming lainnya, gue tuh gak jarang sering juga nonton TV lokal. Ini penting banget ya. Pada Smart TV ini udah support dengan TV digital. Jadi buat zaman sekarang tuh perlu banget ya teman-teman, apalagi buat kalian yang mungkin gak selalu terhubung ke internet. Buat di studio gue sendiri tuh channel yang dapat lumayan cukup beragam dan juga cukup jernih nih teman-teman. Tapi kalau untuk hal kayak gitu sesuaiin aja dengan lokasi dan juga daerah kalian. Tapi yang jelas ini sudah support dengan TV digital. Jadi situ aja cerita gue saat nyobain Hisense A6 series 58 inch ini. Smart TV dari Hisense yang buat di harganya boleh juga. Dibanderol dengan harga 899 atau katakanlah 9 jutaan gitu ya. Kita tuh bisa dapetin Android TV yang punya fitur-fitur bikin kalian tuh betah ya dan juga nyaman saat penggunaannya. Dari mulai bezel udah tipis, speaker yang mantep, layarnya juga sudah 4K, jadi pastinya sudah tajam gitu ya untuk resolusi yang ditawarin. Buat link pembeliannya teman-teman bisa langsung aja mampir ke official store-nya Hisense dari mulai di Lazada, Blibli ataupun di Shopee. Ya simpelnya langsung aja cek link pembeliannya pada kolom deskripsi ya. Dan oh ya sekalian aja follow akun sosial medianya Hisense ya. Siapa tahu kan ada informasi menarik soal promo dan juga lainnya. Ya udah sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saya bilang see you, bye bye.